What invest do you? So what do you think about ICANN and the investment? Yeah, I think. This is my first visit to East uh, Kalimantan. Currently, this is my first visit to Nusantara, the new capital. So I just had a very productive meeting with the Vice Minister of ICANN. We are here to learn about the progress is made in the capital and also in terms of incentives and the policies designed to encourage foreign companies to the construction of this capital. We've seen the palace, we've been to the building for the ministers, vice ministers, civil servants. We've also seen the construction of hospitals and universities. Very big progress so far. And we're also here to explore potential cooperation with Nusantara. Currently, we have a China harbor and Chinese construction where the state-owned enterprises of China, they've been working on the roading and houses in this capital. But we would also like to explore new areas like clean energy, digital economy, advanced manufacturing, tourism, education, and pharmaceuticals. So I must say there's a lot of potential and opportunities here. Very many Chinese companies keeping a very close eye and a keen interest in the new capital, and we encourage them to carry out all these cooperation on a commercial basis. And I also encourage ICANN to keep very close contact with their partners in Shenzhen city, and because East Kalimantan also has a partnership with Anhui province, so we encourage them to make the best use of all these connections. And the new capital, Nusantara, is developing a brighter future, and I think we will be a part of that. We will be building the future together and growing together. So we are very much impressed by what we saw here. Berapa nilai investasi yang dari negara Cina yang mungkin tertarik untuk di IKN? Dari kunjungan hari ini, Bapak Duta Besar dari Republik Rakyat Tiongkok Indonesia mendapatkan gambaran bahwa sejauh ini perusahaan dari Tiongkok yang sudah terlibat dalam proses investasi di IKN itu total nilai investasinya mendekati 70 triliun rupiah, jadi 69 triliun rupiah. Yang utamanya berasal dari proyek PPP, Public Private Partnership atau KPBU, untuk membangun hunian dan membangun jalan dan MUT. Itu ada dua konsorsium besar BUMN dari Tiongkok, ya, China Harbour Engineering Corporation dengan IJM dan China State Construction Engineering Corporation dengan China Railway Engineering Corporation. Kemudian itu tadi totalnya mereka adalah 68,4 triliun, dan kemudian dari direct investment itu ada Delonix, ya, sebagai perusahaan dari Tiongkok yang akan membangun mixed use, hotel di situ, ada apartemen, dan mereka sudah groundbreaking. Saat ini statusnya mereka sedang merancang, ya, bangunannya menggunakan data-data yang ada di IKN. Ya, kita dengan perusahaan-perusahaan dari Tiongkok ini cukup intens, ya, mereka datang ke sini rapat membahas sehingga investasi ini terus berjalan. Tadi disampaikan beliau akan mendorong lebih banyak lagi investasi-investasi. Dua area, dua daerah yang beliau sebut tadi, Shenzhen dari China, di mana kita IKN memiliki MOU, dan satu lagi Anhui, provinsi Anhui, di mana Kalimantan Timur memiliki juga kerjasama. Jadi dua wilayah ini akan beliau dorong, dan tadi juga datang perwakilan atau ketua dari Kadinnya, Chinese Chamber of Commerce, Mr. Sun Xiangbin, ya. Dari China Chamber of Commerce nanti akan kerjasama, mereka sudah kerjasama dengan Kadin, mereka akan mengundang OIKN presentasi ke perusahaan-perusahaan dari China yang di Kadinnya mereka, dan nantinya kemudian mereka akan kita undang ke IKN, ke lapangan untuk melihat kemajuan. Ya. Jadi sangat positif, Bapak Duta Besar sangat tertarik, dan dengan itu akan ada makin banyak kemajuan, karena IKN ini kan kita mau menjadikan global city for all.
kota global untuk semua, termasuk Republik Rakyat Tiongkok menjadi salah satu mitra untuk membangun itu. Ada calon investor baru yang bakal masuk nggak dari Tiongkok? Dari Tiongkok total itu sejauh ini ada LOI itu 36 ya, dari mungkin untuk dari semua negara mereka paling banyak jumlahnya. Tapi kalau dikatakan mana yang mau masuk baru, saya belum bisa spesifik tunjukkan, tapi 36 cukup banyak. Paling banyak memang dari sektor energi ya, sektor energi, tapi sektor energi juga memang banyak pesaing ya, yang udah bangun, udah beroperasi dari Singapura, Sembcorp, ada dari Timur Tengah ya, tapi kita terbuka kalau memang misalkan untuk energi terbarukan, karena IKN ini sebagai smart city, forest city, green city, maka tentu menarik bagi banyak tradisi. Pak, 36 itu bentuk kerjasamanya seperti apa, Pak? Ya, 36 ini minatnya bermacam-macam, ada yang melalui skema PPB, ada yang skema direct investment, ada yang mau untuk energi, ada yang mau untuk konstruksi ya, atau bangun perumahan ya. Tentu masing-masing berbeda, tapi utamanya tadi kalau PPB, KPBU, mereka akan melakukan pembangunan dan pemerintah akan menjamin resikonya. Tapi kalau direct investment, ya mereka bangun, mereka operasikan, seluruhnya resiko ditanggung oleh si investor. Itu semua dari RRT yang 26. Yang 36 itu dari yang minat dari RRT. Ya, Kalau untuk di bidang transportasi sendiri kan kemarin sudah ada kerjasama dengan kereta. Ya, Ke depan seperti apa kemarin Ya. kembali? transportasi tentu banyak sekali peluang kerjasamanya. Kemarin yang sudah itu adalah sifatnya proof of concept atau pengujian uji coba, itu sudah berlalu, nanti kita evaluasi lagi. Tapi kalau transportasi yang paling nyata kita lihat itu shuttle bus listrik yang melayani IKN. Kami berangkat kerja pakai bus listrik, para turis datang pakai bus listrik. Itu dioperasikan oleh salah satu investor, Bluebird, dan merek busnya ada yang dari Tiongkok juga, gitu ya. Merek busnya ada yang dari Tiongkok juga, jadi memang salah satu yang berperan di transportasi ini dari Tiongkok. Gitu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih.